Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 81. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus dan proyek yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmania Sonya Paramita dengan NPM 2303011010180 dari sesi Kamis 2 kelompok 81. Dan saya Reva Aurelia Aza dengan NPM 23032010185 dari sesi Kamis 2 kelompok 81. Untuk studi kasusnya, UMKM Hans Krepes merupakan perusahaan UMKM di bidang kuliner yang memiliki permintaan guna memproduksi krepes dengan tiga varian, yakni varian coklat 30%, taro 30%, dan keju 40%. Adapun permintaan krepes sebanyak 20 unit setiap jamnya. Belakangan ini, perusahaan mengalami permasalahan di stasiun kerja proses produksi krepes berupa kelelahan fisik dan mental pekerja karena beban kerja yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan menurunnya angka produktivitas. Kegiatan pembuatan produk kertas memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Pada aktivitas pencampuran bahan memiliki waktu rata-rata 60,2, waktu aktivitas pengadonan bahan memiliki rata-rata waktu 44,7, pada aktivitas pemanggangan memiliki rata-rata waktu 38,1, dan pada pemberian topping memiliki waktu rata-rata 47,0. Selain itu, UMKM Handcrafts menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan stok adonan krepes dibandingkan dengan jumlah permintaan, atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan atau overstock. Maka dari itu, UMKM Handcrafts selalu dituntut untuk dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan dengan jumlah permintaan, dengan jumlah maksimal produksi tahunan sebesar 1.500 unit dan tingkat keberhasilan produksi sebesar 95%. Perusahaan harus menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan yang bervariasi. Setiap tahunnya terdapat 1% stok adonan krepes di gudang yang kadaluarsa dan hanya didapatkan data awal ketersediaan stok adonan krepes pada tahun pertama sebesar 1.800 unit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi risiko overstock dari tahun 2026 hingga 2030. Dalam melakukan simulasi sistem dinamis, UMKM Handcrafts menggunakan acuan data historis dari tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut. Pada tahun 2021, jumlah permintaannya sebesar 1.800 unit, pada tahun 2022, 1.820 unit, pada tahun 2023, 1.900 unit, pada tahun 2024, 2.000 unit, dan pada tahun 2025 sebesar 2.125 unit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan running software pada simulasi sistem diskrit menggunakan software AnyLogic dan pada simulasi sistem dinamis menggunakan software Vensim. Lakukan running any logic. Yang pertama ini kita masukkan ke new model, lalu model name-nya saya ganti jadi modul Sikom 81. Lalu select folder, lalu bisa di finish. Nah, setelah itu kita bisa lihat ke project. Jadi di sini kita pencet main. Nah, terus ini diatur waktunya. Karena waktu itu saya observasi tanggal 7, jadi tanggal 7, lalu untuk jamnya kita sesuaikan dengan waktu UMKM. Ya, jadi jam 8 sampai jam 4, lalu ada jam istirahatnya di jam 12 sampai jam 1. Nah, lalu kita pergi ke palet, lalu kita ke agen type. Lalu dipencet, di drag and down, lalu bisa diganti untuk my agennya jadi Kripas karena saya di sini menggunakan Kripas. Lalu untuk Kripas sendiri saya menggunakan box di sini. Nah, ini saya kasih box untuk Kripasnya.
Lalu klik finish. Hmm. Kalau udah nanti di project pasti ada Clippers. Oke, setelah itu kita ke palette lagi, lalu klik agent type. Lalu di sini kita bisa ketik operator. Lalu next, di sini saya menggunakan yang worker. Lalu klik finish. Nah, nanti kalau udah di situ nanti ada operator juga. Lalu selanjutnya kita klik schedule. Ini untuk istirahatnya tadi ya. Nah, ini kita bisa setting-setting dulu untuk datanya. Kita ganti jadi istirahat. Ini kita besarin dulu. Nah, terus nanti ini kita klik tanda plus atau pokoknya semuanya itu dicentang. Nah, kita besarin lagi. Nah, di sini ada tanda plus. Kita pencet. Nah, lalu ini semuanya dicentang aja. Lalu untuk start and end-nya ini sesuai jam istirahatnya. Jadi jam 12 siang sampai jam 1. Ini sampai jam 1. Kalau udah, nah itu nanti di schedule-nya tadi udah terganti oleh istirahat. Oke, selanjutnya kita klik search, lalu ini kita klik bahan baku. Bahan baku datang. Ini untuk kedatangan bahan bakunya nanti. Lalu kalau udah, mungkin kita bisa atur namanya atau letaknya biar nanti cukup buat yang lain-lainnya. Lalu select output. Nah, untuk nama select output sendiri ini kita hilangin aja. Nggak usah di yang show name ini dicentang. Jadi tidak perlu dicentang ya. Setelah itu ke Q, ini untuk varian dari Kripes itu tadi. Jadi untuk Q-nya nanti mungkin akan disesuaikan namanya. Jadi karena di sini saya ada coklat, taro dan juga keju. Jadi Q-nya ini nanti untuk nama-namanya diganti menjadi coklat, taro, dan juga keju. Nah, lalu jangan lupa untuk dikonekin. Tapi kalau emang nggak perlu, bisa di-delete aja. Oke, ini yang pertama coklat. Lalu untuk yang ini keju. Oh, taruh. Lalu untuk yang ketiga baru keju. Keju.
Nah, untuk menyambungkan jangan lupa diklik dua. Terus kalau mau memindahkan tinggal diklik satu aja. Jadi klik dua, klik satu, klik satu. Klik dua, klik satu, klik sekali. Nah, tinggal kayak gitu. Nah, jadi di sini udah terhubung semua. Oke, lanjut kita kasih palet, yaitu palet time measure start. Ini untuk waktu awalnya ya. Jadi untuk ininya diganti waktu mulai. Oke. Nah, terus jangan lupa untuk dihubungkan juga. Ini tiga-tiganya dihubungin ya. Bentar ini diatur. Nah, kalau udah terhubung semua, kita klik service. Nah, service ini nanti untuk perencanaannya. Kayak misal yang pertama ada pencampuran seperti itu. Nah, mungkin saya ganti jadi pencampuran. Nah, jangan lupa body gabungin juga, disambungin. Oke, lalu setelah itu kita klik service lagi untuk yang selanjutnya, yaitu ada pengadonan. Pengadonan. Oke, terus kita klik service lagi, yaitu untuk pemanggangan. Lalu yang terakhir ada penambahan topping atau pemberian topping. Oh ya, karena di Anylogic ini kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi untuk spasi kita ganti dengan underscore. Seperti itu. Lalu ini mungkin kita bisa kecilin dulu, terus untuk kotaknya ini dibesarin. Sesuaikan aja, sesuai kebutuhan. Oke, kita rapi-rapiin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke time measure end. Ini untuk waktu totalnya. Nah, jadi time measure end sendiri ini kita ganti namanya menjadi waktu underscore total. Ya. Nah, terus jangan lupa buat digabungin juga. Dan ini kita rangka dulu biar nggak tabrakan. Nah, terus ini kita gabungin. Ya, lalu untuk yang terakhir kita klik sync. Ini untuk mengakhiri ya. Di sini kita mungkin bisa tulis menuju konsumen. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik resource pool. Resource pool sendiri ini tuh buat operatornya nanti. Nah, mungkin ini kita bisa ganti jadi operator satu. Nah, untuk mempersingkat, mungkin kita tinggal salin-salin aja. Nanti biar dia langsung jadi
operator 2, operator 3, dan operator 4. Oke, kita copy paste, lalu copy paste. Oke, udah, jadi sudah ada 4 operator. Mungkin kita bisa, nih, kita besarin dulu. Kalau udah kayak gini, kita besarin dulu. Nah, setelah itu kita klik pad. Nah, untuk pad sendiri ini nanti kita bikin 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita ganti dulu untuk namanya menjadi antri underscore coklat. Nah, terus nanti yang lainnya bisa disesuaikan ya. Jadi kayak antri taro dan antri keju. Antri underscore taro. Nah, yang terakhir antri underscore keju. Oke. Nah, kalau udah kita ke yang rectangular. Nah, ini kita sesuaiin lagi. Kita pas-pasin dulu. Kecilin aja. Nah, untuk ini kita ganti jadi antri pencampuran. Lalu kita juga bisa klik point note. Kita pas-pasin dulu. Oke. Nah, ini kita ganti jadi stasiun. Tapi kita singkat aja jadi SD underscore pencampuran. Nah, lalu kita bisa rectangular node lagi. Kita taruh yang di bawah lingkaran ini. Lalu kita pas-pasin lagi. Lalu kita ganti jadi tempat operator. Oke. Nah, lalu kita akan bikin kayak gini sampai 4 kali. Tapi untuk mempersingkat, mungkin kita bisa langsung copy paste aja. Oke. Jadi ini tinggal kita copy, kita paste, lalu kita paste-pastein lagi. Sampai 4 kali, karena angka-angka kita juga ada 4. Oke. Nah, kalau udah 4 kali, ini kita tinggal ganti
nama-namanya. Karena yang pertama tadi masih pencampuran. Nah, jadi kita ganti menjadi antri pengadonan. Ini menjadi stasiun pengadonan. Lalu yang ini tempat operator 2. Untuk yang tempat operator ini udah nggak perlu diganti-ganti lagi karena dari operator sendiri kita namanya juga operator 3 dan operator 4. Ya, lalu ini tinggal diganti-ganti stasiun Pemangkangan. Nah, yang ini juga yang terakhir yaitu antri pemberian topping. Nah, ini juga diganti jadi stasiun pemberian topping. Oke, kalau udah mungkin kita bisa ke 3D object. Lalu untuk menambahkan di 3D-nya nanti. Nah, mungkin kita bisa pilih sesuka sesuka kalian mau diberi seperti apa. Oke, untuk pencampuran mungkin aku bakal ngasih apa ya? Mungkin ini aja troli. Ya, kita pasin terus kita yes. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Oke, lalu kita tambahkan juga ke proses yang lain-lainnya. Kita bisa cari-cari dulu karena di sini sangat banyak pilihannya. Nah, untuk pemanggangan, untuk pemberian topping saya kasih filling machine, lalu untuk pemanggangan saya kasih heat sealing machine. Nah, lalu untuk pengadonan saya akan memberikan hmm, gimana ya? Mungkin ini aja industrial container yang kita klik yes. Ya. Nah, karena ini berarti udah ada objeknya semua. Nah, dari objek ini pokoknya nanti di 3D-nya nanti akan ada seperti 3D-nya. Nah, lalu untuk yang kotak-kotak ini, untuk atraktornya, kita ganti jadi satu, lalu klik OK. Nah, karena ini masih ke samping, kita akan ganti panahnya ini, orientationnya kita jadikan 270 agar dia ke atas. Nah, soalnya kalau nggak diatur kayak gini, nanti dia larinya akan kemana-mana. Ini untuk operatornya tadi. Lalu
semuanya juga kita ganti jadi kayak gini. Orientasinya kita ganti jadi 270. Lalu untuk atraktornya kita ganti menjadi satu. Oke. Lalu orientasinya kita ganti jadi 270. Lalu ini juga yang terakhir atraktor satu. Lalu orientationnya 270. Oke, nah, jadi kalau udah kata semua ini nanti biar operatornya itu tidak mencar-mencar seperti itu. Oke. Nah, kalau udah kayak gini bisa cek lagi. Oke, mungkin kita bisa ke presentasi lalu kita klik 3D window. Ini gunanya nanti buat kita lihat 3D-nya nanti. Ya, kita taruh di sini aja. Kita besarin lagi. Nah, untuk search yang pertama, yaitu yang bahan baku datang. Untuk arrival rate-nya kita bisa ganti jadi 50, lalu ininya per jam. Kita ganti jadi per hour. Lalu untuk agennya jangan lupa ganti ke Kribas. Oke, untuk advance-nya jangan lupa dicek. Agen type-nya harus jadi Kribas. Oke, kalau udah kita ke yang select output 5. Nah, dari select output sendiri kita ada probability. Jadi untuk yang probability ini karena kita menggunakan cuma 3. Nah, jadi untuk probability pertama karena coklat kita 30%, jadi diganti 0,3. Lalu untuk taro 0,3 juga karena 30%. Lalu untuk keju kita 0,4 karena 40%. Nah, untuk probability 4 dan 5 ini nggak usah. Jadi kita ganti jadi 0 aja. Karena kita tidak pakai. Oke. Kalau udah, jangan lupa agen type-nya Clippers. Lalu kita pergi ke coklat. Nah, untuk maksimum kapasitinya jangan lupa untuk dicentang. Lalu untuk antri coklat, agen location-nya kita ganti jadi antri coklat. Lalu untuk queuing-nya tetap Vivo. Lalu kita ke taruh. Jangan lupa maksimum kapasitinya dicentang. Lalu untuk agen location-nya antri taruh. Queuing-nya tetap Vivo. Lalu yang terakhir keju. Maksimum kapasitinya jangan lupa dicentang. Lalu untuk agen location-nya antri keju. Queuing-nya tetap Vivo. Nah, oke, kalau udah mungkin kita bisa ke waktu mulai.
Kita langsung ke search saja teman-teman. Lalu kita klik yang pencampuran. Nah, untuk research-nya ini kita ganti jadi operator satu. Lalu maksimum capacity-nya jangan lupa dicentang. Nah, di sini ada delay time. Nah, delay time ini kita akan ubah dan kita harus menggunakan software SCFit untuk mempermudah. Nah, yang pertama kita di Excel sudah membuat seperti ini. Ini waktu dari pencampuran, pengadonan, pemanggangan, dan juga pemberian topping. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung salin semua. Salin, lalu kita bisa langsung ke software EasyFit. Nah, kalau udah kita klik paste. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke analyze. Ini di blok dulu yang A. Oke. Nanti kita akan melakukannya di ABC ini karena yang A itu pencampuran dan yang lainnya itu proses-proses yang lainnya. Nah, lalu kita klik ini, lalu ini data domainnya kita ganti jadi discrete. Analyze, ini kita salah ya, harusnya bawah tadi. Terus kita klik discrete, lalu oke. Nah, untuk ini kita menggunakan yang binomial. Nah, di sini masih yang di uniform, kita tapi tetap menggunakan yang binomial. Karena di sini isi feed saya berbeda. Jadi mungkin di sini lebih banyak distributionnya, tapi kita tetap menggunakan yang binomial. Ya, untuk binomialnya sendiri, nah, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi untuk binomialnya ada N dan juga P. Nah, ini kita bisa di CTRLA, lalu kita hapus. Nah, lalu kita bisa klik ini, lalu kita hapus lagi. Nah, lalu ini kita klik yang binomial. Nah, untuk P dan N-nya kita sesuaikan sama yang di isi V tadi. Oke, kita ketik untuk P-nya dan juga N-nya. Untuk N-nya 61. Klik OK. Nah, di delay time nanti akan keubah menjadi binomial dan juga angka yang kita masukkan. Nah, terus jangan lupa agen location-nya diganti jadi antri pencampuran. Lalu untuk agen location delay-nya kita ganti jadi stasiun pencampuran. Nah, jangan lupa agen type-nya tetap Kripes ya, teman-teman. Oke, untuk operator, untuk recharge type-nya kita jangan di moving ya. Kita akan ganti menjadi static, biar dia larinya nggak kemana-mana. Lalu untuk agennya kita ganti jadi operator. Lalu untuk home location-nya kita ganti jadi tempat operator satu. Oke. Nah, untuk maintenance-nya, specific by-nya kita ganti ke research pool. Lalu untuk break-nya kita centang. Lalu kita klik yang schedule ini kita ganti jadi waktu istirahat. Ini untuk waktu istirahat di jam 12 sampai jam
satu nanti. Hmm. Nah, untuk unit type-nya dicek lagi operator. Nah, kalau udah kita lanjut ke proses pengadonan. Nah, untuk itu kita harus pergi ke isi feed lagi. Sebelum itu kita ganti dulu jadi operator 2. Kalau maksimumnya dicentang. Nah, lalu untuk mencari delay time ini kita harus ke isi feed. Nah, jadi kita ke isi feed. Kita balik lagi ke table. Nah, kita 21. Nah, lalu yang B ini karena dia pengadonan, kita blok lagi, lalu kita analyze, lalu discrete. Oke. Nah, kita menggunakan yang binomial. Nah, untuk N-nya 45, P-nya 0,98188. Nah, nanti ini yang kita salin lagi di software AnyLogic untuk mengganti yang delay time-nya tadi. Oke, kalau udah kita bisa kembali ke AnyLogic. Oke, untuk delay time-nya jangan lupa dihapus dulu. Begini, terus kita ke binomial. Nah, lalu ini diganti jadi yang tadi udah didaptin di isi feed. Oke, kita akan mengulang langkah-langkah ini untuk di proses-proses yang lainnya seperti proses pemanggangan dan juga pemberian topping. Nah, lalu di delay time-nya ini udah keubah. Oke, untuk agen location-nya dan juga yang QU dan juga yang delay jangan lupa diganti jadi antri pengadonan dan juga stasiun pengadonan. Ya, lalu movingnya jangan lupa diganti statik. Untuk agennya diganti operator. Home location-nya jangan lupa diganti tempat operator 2. Lalu untuk downtime ini kita ganti jadi resourceful. Lalu break-nya kita centang dan kita isi jadi istirahat. Oke, kalau udah kita kasih lagi di unit type-nya udah operator. Oke, lalu kita proses ke masuk ke proses pemanggangan. Nah, ini jangan lupa diganti jadi operator 3. Maksimum kapasitinya nanti jangan lupa dicentang juga. Kita hapus delay time-nya. Nah, maksimum kapasiti centang. Lalu kita ke isi feed lagi untuk mencari binomialnya lagi. Lalu kita lakukan hal yang sama. Script, oke. Lalu kita klik yang binomial. Oke, nah nanti ini yang kita salin lagi di delay time. Oke, ini kita set RLA. Setelah itu kita ke sini, kita klik binomial. Lalu kita ubah jadi yang tadi di isi feed. Oke, udah kalau udah keubah, agen location-nya jangan lupa diganti juga, itu
antri pemanggangan dan juga stasiun pemanggangan. Oke, agen type-nya jangan lupa Kripas. Lalu kita lanjut ke operator 3 sini. Operator 3, movingnya kita ganti statik, agennya kita ganti jadi operator, plusnya ini kita ganti jadi tempat operator 3, downtime-nya kita ubah jadi resource pool, break-nya kita ganti jadi istirahat. Ya, kalau udah, kita lanjut ke pemberian topping atau terakhir. Nah, ini kita bisa ke tabel 1. Kalau kita klik yang D, kita blok dulu, terus kita lakukan distribusi. Oke, kita binomial. Nah, karena udah ketemu, kita bisa kembali ke AnyLogic lagi untuk mengubah delay time-nya. Oke, ini yang pertama operator 4, lalu maksimum capacity-nya dicentang, dihapus, ini kita ke sini, terus kita binomial. Oke. Ini kita ubah dulu, terus klik OK. Oke, udah keubah. Target location-nya jangan lupa diubah juga. Jadi, antri pemberian topping dan stasiun pemberian topping. Oke, kalau udah kita ke operator 4. Moving-nya jangan lupa diganti jadi statik. Lalu untuk ini jangan lupa diganti jadi tempat operator 4. Dan ini karena tadi saya ada yang kepencet, saya hapus dulu. Oke, kita silang. Oke, untuk new research unitnya jangan lupa diganti jadi tempat operator. Jadi operator. Home location-nya tempat operator. Specific by-nya diganti jadi research pool. Lalu break-nya istirahat. Oke. Nah, karena udah semua, kita bisa langsung ke waktu total. Nah, waktu total ini time measure startnya kita kasih yang waktu mulai. Lalu untuk datasetnya kita ganti jadi 9999. Oke, lalu kita ke sync. Cek lagi, pokoknya agen type-nya Kripes. Oke, kalau udah kita bisa cek modelnya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal ngasih histogram agar mempermudah ya nanti. Oke, ini warnanya untuk name-nya, untuk namanya kita ganti dulu jadi waktu total dalam sistem. Oke. Untuk titelnya juga bisa diganti. Untuk titel ini nggak perlu pakai underscore karena di sini kita bisa pakai spasi kalau yang di titelnya ini. Total dalam sistem. Oke, lalu untuk metadata-nya ini
kita ganti jadi waktu underscore total dot distribution. Oke. Lalu untuk warnanya ini bisa disesuaikan sama warna map. Itu saya map merah. Oke. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut, yaitu kita cek dulu. Kalau udah kayak gini, udah benar, kayak gini modelnya yang di Anylogic. Nah, kalau udah kita di sini mau ngerunning. Nah, kita run. Oke, kalau udah kayak gini, kita klik dulu untuk play-nya. Nah, kita run. Nah, lalu akan keluar model seperti ini. Nah, ini kita bisa dicepetin ya, teman-teman. Ya, mungkin kita speed up aja. Nah, itu nanti udah mulai jalan. Jadi, ini proses selama 1 hari. Nah, nanti dia waktu di jam 12 dan juga jam 1 mereka juga istirahat. Jadi, waktu istirahat nanti akan ada beberapa barang yang di dalam antrian. Seperti itu. Nah, ini untuk lihat ke jendela 3D-nya. Seperti ini. Nah, ini ya teman-teman untuk proses setelah di run. Nah, nanti waktu di jam istirahat, nanti bakal ada beberapa yang antri sampai menumpuk. Karena operatornya sedang istirahat. Tapi barangnya tetap masuk ya. Nah, ini. Jadi untuk barangnya tetap masuk, tapi untuk operatornya dia lagi istirahat. Jadi ada penumpukan. Oke, setelah itu kalau udah jam 1 lebih lanjut lagi. Oke, mungkin udah seperti ini. Oke, kita bisa kembali ke Anylogic. Lalu kita cari problem. Nah, untuk problemnya sendiri udah tidak ada apa-apa, no problem, berarti tidak ada yang salah ya, teman-teman. Oke, kita bisa kembali ke runningan yang tadi. Lalu kita bisa cek nanti di histogram. Nah, ini nanti kita salin, lalu kita nanti masukin di Excel untuk kita analisis. Oke, mungkin segitu penjelasan Anylogic dari saya. Mungkin setelah ini lanjut ke penjelasan software FanSim. Oke, mungkin segitu dulu. Kita lanjut ke software FanSim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai running software simulasi sistem dinamis menggunakan Fansim. Jadi sebelumnya di sini eh, saya akan membuka Excel dalam untuk
mengetahui data real dan persentase deviasi dan juga rata-rata untuk jumlah permintaannya. Jadi di sini untuk tahun 2021 hingga 2025, pada tahun 2021 terdapat 1.800, tahun 2022 1.820, pada tahun 2023 1.900, pada tahun 2024 2.000, dan pada tahun 2025 2.125. Dan di sini terdapat persentase deviasi, yaitu di mana jumlah permintaan pada tahun 2022 dikurangi dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu 2021, dikali dengan 100%. Begitu juga untuk selanjutnya, kita akan mengedraknya sampai ke bawah gini. Lalu untuk rata-ratanya ini merupakan nilai rata-rata persentase deviasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025 didapatkan 4% atau 0,04. Kemudian selanjutnya kita akan membuka software fencing. Di sini yang pertama, klik new model. Lalu di sini kita masukkan inisial time-nya, yaitu dimulai dari 2021 hingga 2030. Kemudian untuk unit short time-nya menggunakan tahun atau year, lalu klik OK. Nah, di sini kemudian akan menggunakan variabel. Untuk yang pertama, di sini terdapat adonan kertas hasil produksi. Kemudian terdapat jumlah produksi maksimal. Lalu ada persentase keberhasilan produksi. Kemudian ada rasio permintaan tahunan. Kemudian ada permintaan pelanggan. Lalu di sini ada ketersediaan stok adonan kertas. Kemudian terdapat jumlah permintaan. Di sini ada peningkatan. Dan juga ada penurunan permintaan. Di sini terdapat adonan kadaluarsa di gudang. Kemudian ada persentase adonan kadaluarsa. Kemudian ada persentase peningkatan permintaan. Lalu ada persentase penurunan permintaan. Ini merupakan variabel-variabel yang digunakan, yang merupakan variabel penyebab atau cause. Di sini kan kita menggunakan causal loop diagram, jadi ini merupakan variabel yang saling mempengaruhi.
Kemudian di sini bisa dirapihkan. Kan arrow untuk menghubungkan antara variabel satu dan variabel lainnya yang saling mempengaruhi. Untuk yang pertama yaitu jumlah produksi maksimal ke adonan krepes hasil produksi. Lalu persentase keberhasilan produksi dengan adonan krepes hasil produksi, kemudian adonan krepes hasil produksi dengan ketersediaan stok, kemudian rasio permintaan tahunan dengan permintaan pelanggan, lalu permintaan pelanggan dengan ketersediaan stok, jumlah permintaan dengan permintaan pelanggan, kemudian dengan kadaluarsa dengan ketersediaan adonan kertas, kemudian adonan kadaluarsa dengan ketersediaan adonan. Karena ini sudah ada, berarti ini kita hapus saja. Kemudian ketersediaan stok dengan adonan kertas, lalu adonan kadaluarsa dengan ketersediaan stok adonan kertas, kemudian jumlah permintaan dengan permintaan peningkatan permintaan, lalu peningkatan permintaan dengan jumlah permintaan, lalu jumlah permintaan dengan penurunan, kemudian persentase penurunan dengan penurunan permintaan, persentase peningkatan permintaan dengan peningkatan permintaan. Kemudian ini persentase adonan kadaluarsa dengan adonan kadaluarsa. Kita pastikan lagi sudah benar semuanya. Dan permintaan dengan jumlah permintaan. Jika sudah, ini bisa kita klik kanan. Di sini kita masukkan nilai polaritinya, yaitu nilai positif untuk menunjukkan hubungan yang searah atau sama besarnya. Jadi saling mempengaruhi dan sama-sama memiliki nilai yang searah. Jadi untuk jumlah produksi dengan adonan hasil produksi ini nilainya positif. Kemudian persediaan stok ini positif juga. Permintaan pelanggan ke ketersediaan stok juga positif. Kemudian rasio permintaan tahunan dengan permintaan pelanggan juga positif. Kemudian jumlah permintaan dengan permintaan pelanggan juga positif. Kemudian permintaan pelanggan dengan ketersediaan stok ini negatif. Kemudian ini adonan kadaluarsa dengan ketersediaan stok positif. Kemudian ini juga positif.
penurunan permintaan dengan penurunan permintaan dengan jumlah permintaan ini tuh negatif karena memiliki hubungan yang tidak searah. Kemudian untuk persentase penurunan dengan penurunan permintaan ini juga negatif. Positif. Kemudian di sini pastikan ini udah terdapat tandanya semua. Kayak ini untuk ini nilainya negatif polaritinya. Hmm, jika sudah semua, di sini bisa kita ganti row-nya. Eh, ini bisa kita ganti warna untuk panahnya menggunakan warna sesuai. Ini merupakan casual loop diagramnya. Kemudian bisa kita simpan. Kemudian selanjutnya kita membuat new model untuk SFD. Untuk initial time-nya sama 2021 hingga 2030. Kemudian untuk units for time-nya ini kita pilih year, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan level. Untuk yang pertama ada peningkatan permintaan. Salah. Untuk yang pertama ini ada jumlah permintaan. Maaf. Kemudian yang kedua ada ketersediaan stok. Terus, selanjutnya menggunakan rate. Ini merupakan flow atau aliran. Di yang pertama terdapat peningkatan permintaan, jadi kita tarik ke untuk inflow-nya kita masukkan ke jumlah permintaan. Sini kita tulis peningkatan permintaan. Kemudian untuk outflow-nya dari jumlah permintaan kita tarik. Sini kita masukkan ini kita masukkan penurunan permintaan. Selanjutnya, begitu juga untuk yang bawahnya, untuk persediaan stok adonan kertas. Kalau kita tarik untuk info-nya, kita masukkan adonan kertas hasil
produksi. Kemudian untuk workflow-nya, kita tarik, kita masukkan adonan kertas kadaluarsa. Selanjutnya kita tambahkan untuk variabel variabel yang mempengaruhi juga. Jadi di sini yang pertama ada persentase peningkatan yang nantinya akan mempengaruhi atau dipengaruhi juga oleh peningkatan permintaan. Kemudian terdapat variabel juga jumlah maksimal produksi. Kemudian di sini ada persentase keberhasilan produksi. Ini ada persentase penurunan permintaan. Di sini ada rasio permintaan tahunan. Dan juga ada persentase adonan kertas kadaluarsa. Gitu. Lalu di sini selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan arrow untuk menghubungkan antara variabel dan juga levelnya. Kemudian di sini kita hubungkan juga yang pertama persentase peningkatan permintaan dengan level permintaan. Selanjutnya untuk jumlah permintaan dengan peningkatan permintaan. Kemudian jumlah permintaan dengan permintaan penurunan permintaan. Dan persentase penurunan permintaan dengan penurunan permintaan. Kemudian di sini ada di sini terdapat flow juga.
Kita tambahkan flow untuk ketersediaan stok adonan kertas. Hmm, hmm, terus nah, selanjutnya terdapat flow untuk jumlah permintaan dengan permintaan pelanggan. Lalu rasio permintaan dengan permintaan pelanggan. Kemudian untuk ketersediaan stok ini jumlah maksimal produksi dengan adonan krep hasil produksi, lalu persentase keberhasilan produksi dengan adonan krep hasil produksi, lalu ketersediaan stok dengan adonan krep kadaluarsa, lalu persentase adonan krep kadaluarsa dengan adonan krep kadaluarsa. Baik, jika sudah, sama seperti sebelumnya, dapat kita ganti untuk kita ganti untuk warna tanahnya menggunakan warna kita sudah. Ini bisa kita kontrol A, lalu kita klik equation. Nah, untuk yang pertama, kita pilih untuk jumlah permintaan. Di sini menggunakan tipenya yaitu level dengan satuan unitsnya yaitu unit. Kita yang pertama klik jumlah permintaan. Untuk tipenya yaitu level dan unitnya yaitu unit. Kemudian untuk equationnya yaitu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Sudah, kita klik OK. Kemudian untuk initial value-nya ini kita masukkan untuk jumlah permintaan di tahun pertama yaitu sebesar 1.800. Lalu kita klik OK. Lalu di sini jika sudah kita masukkan equation-nya, di sini warnanya akan menjadi putih. Kemudian selanjutnya untuk peningkatan permintaan,
Ini menggunakan tipe auxiliary karena di sini eh, dia menggunakan rate atau flow. Di sini untuk unitsnya kita masukkan unit per year. Lalu untuk equationnya itu jumlah permintaan kali dengan persentase permintaan. Lalu kita kemudian ada penurunan permintaan menggunakan tipe auxiliary juga. Untuk unitsnya sama menggunakan maaf, untuk unitsnya menggunakan unit per year. Untuk equationnya jumlah permintaan kali persentase penurunan permintaan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ada persentase peningkatan permintaan. Di sini unitsnya menggunakan fraction per year. Fraction ini merupakan persentase yaitu sini kan persentase peningkatan permintaan per tahun. Jadi menggunakan fraction per year. Untuk equationnya sini kita masukkan 0,14 sesuai dengan yang ada pada Excel studi kasus. Lalu kita klik OK. Kemudian ada persentase penurunan permintaan. Untuk unitsnya sama juga menggunakan fraction per year. Lalu untuk equationnya kita masukkan 0,1 karena untuk persentasenya kan tadi diketahui 4%. Sedangkan tadi untuk persentase peningkatannya itu 0,14 atau 14%, sehingga untuk persentase penurunannya yaitu 10% atau 0,1 agar didapatkan nilai persentase keseluruhannya yaitu 4%. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya pada ketersediaan stok adonan crepes. Di sini untuk ketersediaan stok adonan crepes ini menggunakan unitnya ini juga menggunakan unit. Kemudian untuk equationnya yaitu adonan crepes hasil produksi dikurangi adonan crepes kadaluarsa di gudang permintaan pelanggan. Kemudian untuk initial value-nya ini menggunakan eh, ketersediaan stok awalnya, persentase selai yang kadaluarsa. Eh, untuk initial value-nya ini kan ketersediaan stok adonan crepes, yaitu menggunakan ini menggunakan tipe auxiliary juga karena menggunakan flow atau rate. Kemudian unitsnya ini unit per year. Lalu di sini menggunakan equation yaitu jumlah maksimal produksi dikalikan dengan persentase keberhasilan produksi. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini ada jumlah maksimal produksi.
Untuk tipenya yaitu tipe konstan. Untuk jumlah maksimal produksi ini unitnya yaitu unit per year. Maksimalnya di sini yaitu 3.500. Kemudian untuk permintaan pelanggan, di sini menggunakan tipe auxiliary juga, unitsnya yaitu unit per year. Kemudian untuk equation-nya yaitu jumlah permintaan. Untuk equation-nya di sini kita masukkan jumlah permintaan dikali dengan rasio permintaan tahunan. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini untuk persentase keberhasilan produksi, unitnya itu menggunakan fraction. Untuk equation-nya menggunakan 0,9. Di sini untuk adonan kertas kadaluarsa di gudang menggunakan unit yaitu unit per year. Ketersediaan stok adonan dikalikan dengan persentase adonan crepes kadaluarsa. Kemudian persentase adonan crepes kadaluarsa itu menggunakan unitnya fraction per year. Menggunakan fraction per year. Untuk equation-nya menggunakan sedikit. Karena ini sudah semua, lalu bisa kita cek model.
Kemudian jika sudah seperti ini, kita lakukan cek model. Nah, di sini udah muncul model is okay, berarti sudah benar. Lalu setelah itu kita cek units. Lalu, jika seperti ini berarti sudah benar. Lalu eh, bisa kita Ctrl A dan klik simulate. Jika sudah klik simulate, lalu selanjutnya kita pilih graph, hasil dari grafik selected variables yang menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2030 ini untuk yang biru ini terdapat adonan grafis hasil produksi yang nilainya konstan. Kemudian ini untuk jumlah maksimal produksinya juga konstan. Lalu untuk ketersediaan stok adonan crepes-nya ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2021 hingga tahun 2030 terus meningkat. Kemudian untuk eh, persentase peningkatan permintaan ini juga stabil. Kemudian ini untuk permintaan pelanggan ini juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2030. Kemudian jika sudah, kita klik tabel. Dan di sini muncul hasil output tabelnya pada eh, running software dari tahun 2021 hingga 2030. Jadi di sini didapatkan nilai-nilai selected variable adonan crepes hasil produksi dari tahun 2021 hingga 2030, adonan crepes kadaluarsa dari tahun 2021 hingga 2030, jumlah maksimal produksinya 3.500, jumlah permintaannya 1.800 untuk tahun awalnya hingga tahun 2030. Kemudian untuk ketersediaan stok adonan crepes yaitu 1.500 pada tahun 2021 dan selanjutnya hingga 2030. Kemudian ada peningkatan permintaan, penurunan permintaan pelanggan, persentase adonan crepes kadaluarsa yaitu 0,01%, persentase keberhasilan produksinya 0,95%, persentase peningkatan permintaannya 0,14, persentase penurunannya 0,1, dan rasio permintaan tahunnya 1%. Rasio permintaannya 1 atau 100%. Kemudian, jika sudah, ini bisa kita simpan untuk SFD. Kemudian penjelasan untuk software FanSim untuk simulasi sistem dinamis pada UMKM Handcrafts di kantin 14. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.